mungkin pernah kalian alami juga, yaitu nginap di rumah teman, Wak, ya. Nah, katanya nginap di rumah teman itu kan identik sama momen-momen yang asik gitu ya, kayak ngobrol sampai malam, cerita-cerita seru, curhat masa lalu, bahkan juga sampai membahas pengalaman horor yang pernah dialami masing-masing. Kan sering kayak gitu kita juga ya kan. Tapi gimana kalau sebaliknya? Alih-alih bisa quality time sama kawan kita, Wak, nginap di rumah kawan itu malah berubah menjadi memori pahit yang bikin kalian trauma. Nah, hal inilah yang dialami sama Wawa yang kisahnya kan aku ceritakan di malam ini, Wak. Pada suatu hari dia ini nginap di rumah temannya dan di sana dia mengalami sederet kejadian aneh. Tanpa disangka kejadian itu ternyata berujung pada momen terakhir seseorang yang bikin Wawa terus dihantui perasaan bersalah sampai sekarang. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rena dari Gorontalo. Halo Rena. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami sama Rena pada tahun 2015 pada saat dia ikut pengabdian masyarakat yang diadakan oleh kampusnya, Wak. Jadi ceritanya Rena ini baru saja lanjut kuliah S2 di sebuah universitas yang ada di Gorontalo. Tidak lama setelah dia masuk kuliah, dia dan beberapa mahasiswa lain di jurusannya diminta untuk ikut acara pengabdian gitu di sebuah desa. Kita sebut aja lah nama desa ini Desa Kembang ya. Acara pengabdian ini Wak cuma diadakan 1 hari aja waktu itu, tapi kegiatannya lumayan padat. Ada penyuluhan kesehatan dan juga ada pelatihan keterampilan untuk warga setempat. Nah, di bagian pelatihan keterampilan inilah dosennya si Rena ini meminta Rena untuk mengisi sesi pelatihan make up, riasan gitu loh. Karena memang dari dulu Rena ini dikenal jago merias, Wak. Nah, lokasi Desa Kembang ini berada lumayan jauh dari kampus dan sulit juga ditempuh untuk pulang pergi dalam sehari. Alhasil Rena sama kawan-kawannya yang ditugaskan ke sana, yaitu ada namanya Bu Syifa, Bu Umi dan Bu Eni, harus bermalam di dekat lokasi acara. Jadi mereka berempat nih ya kan. Dan kebetulan ada juga teman sejurusannya Rena yang tinggal di Desa Kembang ini, Wak, namanya Kak Asti. Cuma Kak Asti nggak satu kelompok sama si Rena ini. Akhirnya Rena sama kawan-kawannya ini pun izinlah ke Kak Asti untuk numpang nginap di rumahnya sehari, boleh nggak ya gitu selama acara. Nah, Kak Asti pun sebenarnya mengizinkan, Wak. Tapi waktu ditanya kayak gitu dia bilang dia udah nggak tinggal di sana lagi karena suaminya pindah ke desa lain. Jadi kalau misalnya mau nginap di rumah aku itu boleh, dan kalian juga bakal didampingi sama orang tuaku namanya Pak Adam sama Bu Nila. Dan Pak Adam sama Bu Nila ini juga sebenarnya nggak tinggal di situ, Wak. Mereka ada rumah lagi yang jadi tempat tinggal mereka sehari-hari. Jadi rumah itu tuh memang disengaja kosong dan diisi kalau misalnya ada tamu-tamu aja kayak gitu loh, dibiarkan kosong. Nah, mendengar itu Rena sama kawan-kawannya ya setuju-setuju aja, diizinkan menginap. Kami udah senang kali karena nggak didampingin pun sebenarnya nggak apa-apa, kami yang malah nggak enak. Cuman mungkin biar lebih ngerasa disambut lah gitu, ada tuan rumah di sana. Jadi Rena pun si Kak Asti ini pun minta tolong orang tuanya untuk nemanin Rena dan kawan-kawan selama numpang di rumah mereka. Dah. Sehari sebelum acara, Wak, Rena sama ketiga kawannya tadi berangkatlah ini ke Desa Kembang. Tapi waktu itu Bu Syifa sama Bu Umi ini, kawan satu kelompoknya Rena ini, juga ngajak keluarganya untuk ikut serta. Dan karena yang berangkat itu lumayan banyak, mereka pergi ke sana bawa 2 mobil. Di mobil pertama ada Rena, ada Bu Umi, ada keponakannya Bu Umi namanya Aris, dan juga Bu Eni. Sementara di mobil kedua ada Bu Syifa, suaminya, dan ada anak perempuannya yang seumuran sama Rena namanya Bella. Dan FYI di jurusan itu, Rena ini mahasiswa yang paling muda memang, makanya selebihnya pakai Bu Syifa, Bu Umi dan lain-lain. Karena Rena yang paling muda, dia satu-satunya mahasiswa yang waktu itu belum nikah, kata si Rena. Nah, singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama hampir kurang lebih 5 jam, mereka nyampe lah ini di rumah Kak Asti di Desa Kembang ini. Dan pas mobil mereka baru sampai, Pak Adam sama Bu Nila pun sudah berdiri di depan pintu, seolah-olah lagi menunggu kedatangan mereka. Ngeliat itu, Bu Umi nyeletuk, ih ramah kali orang tuanya si Asti ya, kita belum sampai aja udah disambut kayak gini gitu kan. Nah, awalnya Rena cuma tersenyum aja, oh iya ya Bu ya kayak gitu. Tapi gak lama kemudian aku notice, nah dia ini macam ada yang gak beres sama orang tuanya Kak Asti. Waktu noleh ke arah mereka, Rena ngelihat wajah Pak Adam, which is bapaknya Kak Asti ini, pucat kali, nah pucat, tapi bukan pucat biasa ya. Di pandangan aku wajahnya Pak Adam tuh kayak film hitam putih jadul gitu loh. Tapi waktu Rena ngelirik ke Bu Nila, wajah Bu Nila normal-normal aja. Pak Adam yang kayak gitu. Tapi meskipun udah ngerasa janggal di awal, Rena mencoba tetap positive thinking. Kayaknya Pak Adam lagi sakit itu mungkin ya, makanya pucat kali. Tapi pucatnya aneh, nah dia pucatnya beda gitu loh. Udah lah, di situ mereka pun langsung turun dari mobil dan langsung menyapa orang tuanya Kak Asti. Nah, pas lagi sapa-sapaan ini, Wak, Rena ngerasa
hawa rumah itu Nadia langsung nggak nyaman yang aku dapat, nggak nyaman sama sekali. Harusnya kan di desa lebih adem, lebih asri kayak gitu kan, enggak, waktu masuk tuh kayak gelisah gitu aku. Cuma di sini balik lagi Rena diam aja kan, dia nggak mau merusak suasana pastinya. Bu Nila pun langsung ngajak mereka masuk dan menaruh barang-barang mereka di kamar yang sudah disiapkan. Nah jadi di rumahnya Kak Asti ini ada 3 kamar. Kamar pertama ada di dekat ruang tamu, kamar kedua di dekat ruang keluarga, kamar ketiga dekat dapur. Cewek-cewek di situ ditempatin di kamar kedua, sedangkan para cowok Aris ponakannya si ibu tadi sama suaminya Bu Eni nempatin kamar pertama. Nah orang tuanya si Kak Asti di kamar terakhir. Nah pas masuk ke kamar, kan masuk ke kamar 2 nih, pas masuk ke kamar Rena nih samar-samar nyium bau wewangian, bau wewangian yang biasanya dipakai untuk mandiin jenazah ya kan. Jadi macam ada kayak bau kapur baru tapi lebih nusuk, lebih nyengat gitu. Nah kok ada aroma kayak gini gitu. Nah belum reda rasa heran itu, pandangan Rena nggak sengaja tertuju ke ujung kamar. Di sana ada kamar mandi kecil, kamar mandi dalam kamar mandi kecil, dan di depan kamar mandi itu ada macam lubang gitu loh lubang buat ngalirin air. Kenapa kayak gitu? Karena menurut kebiasaan masyarakat di sana kamar mandi kayak gitu tuh sengaja didesain untuk nanti mandiin jenazah di kamar itu Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga di rumah yang meninggal, jenazahnya itu bisa dimandikan di kamar itu. Jadi kan lebih luas dibanding harus ke kamar mandi di luar kan. Jadi taruhlah di kamar, satu kamar yang kita bikin sewaktu-waktu kalau ada yang meninggal bisa dimandikan di situ tanpa harus dibawa keluar. Ini rumah kakek aku juga kayak gitu. Rumah kamar depan pun dibikinnya kayak gitu. Ada saluran untuk buang air biar kalau ada apa-apa meninggal dimandikan di situ gitu. Cuma karena aku baru cium bau kapur baru, aku kan jadi mikirnya kemana-mana. Apa jangan-jangan baru aja ada yang dimandikan di sini kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena dia lagi bertamu, baru datang juga kan, dia berusaha kayak menenangkan diri, nggak mau juga dia komplain. Ya udahlah nggak usah mikir aneh-aneh gitu. Dah Rena lanjut lagi nih, taruh barang-barang dia di kamar, dan setelah itu dia mau nelpon mama nih buat ngasih kabar aku udah nyampe mah. Sementara kawan-kawan yang lain lagi duduk di ruang tamu, lagi ngobrol sama orang tuanya Kak Asti. Jadi Rena sendirian tuh ayah di kamar. Udah deh aku udah beres-beres bentar. Pas aku baru menelpon mama, Rena dikejutkan dengan suara keran kamar mandi yang tiba-tiba nyala. Kok nyala gitu kan? Perasaan kawan-kawan aku masih di luar lah gitu. Rena ke kamar mandi, dimatikanlah keran itu. Balik lagi ke kamar. Nggak lama dia balik ke kamar, nyala lagi keran itu Dia balik lagi, dimatikan lagi. Apa nih kok hidup sendiri? Bergerak soalnya kerannya tuh. Kenapa nih kok udah 2 kali kayak gini? Terus pas Rena lagi di kamar mandi ini Rena denger ada suara laki-laki yang berbisik. Selamat datang, kata dia gitu. Apa nggak langsung tebirit, aku keluar kamar langsung nyamperin kawan-kawannya. Nah ngeliat Rena yang ketakutan, dia nanya ngapa kamu Ren gitu kan. Oh enggak kak, enggak apa-apa. Rena memilih nggak cerita karena di situ kan ada orang tuanya Asti kan, nggak enak pula aku. Oh nggak apa-apa, aku cuma pengen ikut kumpul aja, nggak sabar aku pengen ikut kumpul sama kalian. Bapak ibu apa kabar kayak gitu. Udah lah, Rena pun ikutlah ngobrol sama Pak Adam sama Bu Nila. Tapi waktu itu aku tengok Nadia, muka Pak Adam memang tidak sepucat di depan, tapi aku nengok Pak Adam ini memang pucat kali gitu. Cuma dari gesturnya ya dia nggak kelihatan kayak orang sakit gitu loh, tapi mukanya pucat. Aku pikir memang setelannya kayak gitu kali ya. Jadi aku juga nggak mau nanya-nanya apa segala macam, kita ngobrol lah gitu kan, baru datang. Nah setelah ngobrol, Rena sama kawan-kawannya pamit mereka mau pergi ke pantai untuk ketemuan sama dosennya mereka. Pantai itu juga lumayan dekat dari rumahnya Kak Asti, jadi sekitar setengah jam gitu lah untuk bisa nyampe ke sana. Nah awalnya Rena pikir suasana pantai yang akan dia datangi ini bisa ngilangin rasa takutnya selama ada di rumah itu Iyalah belum apa-apa, aku udah agak nggak enak gitu perasaan aku baru datang, hawa nggak enak nengok Pak Adam kayak gitu, masuk ke kamar mandi keran bunyi sendiri, terus ada yang ngomong lagi selamat datang, apa nggak takut aku? Kok pikir bisa lah refreshing ke pantai ya kan, tapi nggak juga. Waktu nyampe di pantai pun hal aneh kembali muncul dan kali ini yang ngerasain bukan cuma si Rena, kawannya juga. Jadi awalnya waktu dia sampai pantai semua berjalan masih normal-normal aja. Tapi pas mereka mau balik, udah mulai maghrib nih ya. Pas mereka mau balik, si Aris masuk mobil. Di depan dia itu ada macam gubuk-gubuk pantai itu loh, kalian tahu kan? Nah waktu dia masuk, dia lihat di depan dia itu ada gubuk, dan di gubuk itu ada orang macam Pak Adam lagi duduk di situ. Wajahnya memang nggak kelihatan jelas kali itu Pak Adam, tapi ditengok itu macam Pak Adam gitu. Dan juga dari gerak-geriknya orang itu tuh agak aneh, macam cuman ngelamun kayak gitu. Haris ngebatin, Pak Adam apa jangan-jangan itu ya? Perasaan kan Pak Adam nggak ikut kita ke pantai, dia kan di rumah. Nah sama Aris dinyalakanlah lampu mobil itu supaya wajahnya memang kelihatan jelas itu. Waktu dinyalain lampunya, hilang orang di depan itu. Itu cepat ya Aris tuh sadar ada orang nyalain lampu, hilang, dimatikan lagi, nggak ada juga, dihidupkan lagi nggak ada. Nah Aris spontan langsung noleh ke aku, aku di sebelah dia. Barusan aku nengok kayak ada Pak Adam lah itu tadi duduk di gubuk, kok hilang ya? Pak Adam
salah lihat kali nggak kau? Pak Adam kan ada di rumah. Iya sih, mungkin aku salah lihat kali ya. Dia salah lihat kok tuh. Akhirnya tanpa banyak ngomong, Aris pun nyalain mobil dan mereka langsung tancap gas menuju rumahnya Kak Asi, menuju pulang nih. Tapi di jalan Nadia, waktu si Aris itu cerita soal sosok yang dia tengok mirip sama Pak Adam tadi, aku bilang aku salah lihat. Padahal hatiku udah deg-degan itu. Dan seketika ingatan si Rena ini langsung kembali ke wajah pucat Pak Adam yang ditengok tadi sore, Wak. Makin gak enak lah perasaan aku. Kok Pak Adam lagi? Tapi udah di situ Rena diam aja karena takut nanti teman-temannya jadi ngerasa gak nyaman juga kalau dibahas itu. Dan malam pula di jalan pula ya kan. Nah akhirnya mereka sampailah nih Wak di rumahnya Kak Asti sekitar setelah maghrib. Rena buru-buru ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat maghrib. Belum aku masuk ke kamar mandi itu Nadia, belum masuk nih baru kayak oh nanti telat nih, udah habis nih waktu maghrib. Baru mau masuk, kerannya hidup tiba-tiba. Hidup lagi, padahal sebelum mati, baru buka kamar mandi nih ya. Gak lama kemudian baru dia hidup. Set, gitu. Ini nih jenjangan memang kerannya los ini. Lagi ada yang bocor apa kayak gimana gitu kan. Akhirnya udah aku tetap mandi duduk tuh, tetap mandi meluduk, tetap keluar kamar mandi aku sholat. Tapi pas baru aja aku, Assalamualaikum warahmatullah. Hidup lagi kerannya. Hidup lagi. Dan di saat yang sama ini hawa di sekitar aku tuh Nadia belum habis rasa kaget aku, Rena kembali lagi terdengar suara orang berbisik, selamat datang, katanya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kabur aku keluar dia. Nah waktu kabur ini di depan pintu dia papasan sama Kak Bella, anak Ibu Siva yang seumuran sama si Rena tuh loh. Bella nanyalakan, kamu kenapa? Katanya karena dia udah nggak tahan nahan ini semua. Rena ngajak si Bella, keluar dulu. Dia ceritain lah itu semuanya kan, soal keran yang tiba-tiba nyala udah beberapa kali, 3 kali sama yang tadi. Bisikan-bisikan aneh 2 kali dia dapatkan ya kan, sampai ke wajah Pak Adam yang dia lihat tidak biasa di pandangannya. Ini ada apa kayak gitu. Nah dengar cerita Rena, Bella jawab, perasaanku aja mungkin itu nggak Kak. Ini coba aku cek ke kamar ya, kata si Bella. Bella masuklah ini ke kamar kan, santai dia masuk, aku kawanin dia dari belakang. Dan pas jalan beberapa langkah menuju ke kamar mandi, betul kata Rena, nyala lagi keran itu tadi, nyala. Yang nengok bukan si Rena aja, Bella juga nengok. Bella saling tatap deh sama si Rena kan, salah Wak kan. Setelah hening beberapa saat, Bella nih yang berani matiin kerannya. Dia ngomong, udahlah Wak, apa Kak, udah nggak usah takut, paling itu memang kerannya bocor tuh. Iya ya mungkin bocor ya. Di situ aku mikir Nadia pertama, iyalah aku cuma bisa positive thinking, mungkin kerannya bocor. Tapi yang ngomong selamat datang di telinga aku tuh siapa? Sama kejadian Pak Adam yang aku tengok sama yang Aris tengok, itulah jadi bikin gak enak situasi di situ tuh. Apalagi hawa dekat rumah tuh juga gak enak ya kan. Tetap was-was juga aku. Udah habis nutup keran, Bella sama Rena pun lanjut rebahan lah itu di kasur. Di kamar itu tuh. Nah gak lama kemudian untuk kesekian kalinya nyala lagi keran itu. Dan kali ini bukan cuma Rena aja yang kabur, Bella juga ikutan kabur tuh keluar kamar. Akan nyala lagi, enggak langsung keluar. Nah pas keluar kamar ini mereka ketemu sama Pak Adam. Wah, Pak Adam nanya loh, kenapa kalian lari-larian gitu. Rena bilang, Pak itu keran di kamar tengah kayak bocor lah Pak. Dari tadi soalnya nyala terus padahal udah saya matiin. Oh mungkin itu torennya yang rusak. Ya udah saya benerin dulu ya. Kalian tunggu aja di ruang tamu bareng yang lain gitu. Bella udah nyelonong duluan Nat. Dia udah lari duluan. Aku yang ngomong sama si Pak Adam. Udah tuh kan Rena nurut. Rena nyusul si Bella untuk ngumpul sama kawan-kawannya yang lagi ada di ruang tamu depan. Dah ngumpul lagi mereka kan. Berarti Pak Adam mau benerin toren. Udah ngobrol-ngobrol apa segala macam. Selang beberapa saat kemudian terdengar suara wanita teriak Wak dari samping rumah. Astagfirullah, Bapak. Nah teriakan itu bikin mereka yang lagi kumpul-kumpul langsung buru-buru nyariin sumber suara ya kan. Nah waktu didatangi, dia ternyata yang teriak Bu Nila, mamanya Kak Nita. Dengan posisi dia lagi duduk lemas, meluk suaminya yang jatuh ke tanah. Tapi wajahnya biru Nat. Lebam tuh loh. Nah Aris sama suami kawannya si Rena ini langsung ngangkat Pak Adam mau bawa ke rumah sakit nih. Nah waktu diangkat itu Nadia, aku nengok tangannya Pak Adam itu lagi genggam tang sama ada beberapa kawat yang jatuh di sana kayak lagi mau benerin sesuatu. Apa aku nggak terpikir di situ, aduh Pak Adam jatuh karena mau benerin toren air tadi kali ya. Langsung otomatis merasa bersalah. Mana sampai biru pula muka ya kan, bukan pucat lagi, biru orang kayak orang habis dicekek. Tapi Wak karena nggak tega ngeliat Pak Adam yang lagi mau diangkat ini Wak, Rena refleks ngalihkan pandangannya ke arah belakang, ke arah dapur tuh loh. Tapi pas dia noleh ke sana di dekat pintu dapur belakang itu Rena ngeliat ada makhluk hitam tinggi besar, matanya melotot ke arah aku. Ya Allah, buang muka. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Salah tengok aku nggak? Rena langsung nyenggol lengan Bella, lagi ada di sampingnya. Bel, coba tengok Bel. Di pintu ada apa Bel? Udah ditengok sama Bella, nggak ada apa-apa Wak. Kenapa? Rena makin ketakutan di situ, Wak, nangis. Berarti kan cuma aku aja yang nengok tuh. Udah aku jangan nangis, tenang, ini Pak Adam lagi kenapa-napa ini. Di situ aku nangis karena aku panik. Nah Pak Adam barulah kayak gitu, nggak lama aku nengok nggak gitu lagi. Cuma ya udah, akhirnya mereka tetap fokus bawa Pak Adam untuk dibawa ke
puskesmas waktu itu. Ada puskesmas nggak sempat bawa ke rumah sakit. Di situ Aris, Rena, Bu Umi sama Bu Nila langsung nyiapin mobil, ngebopong Pak Adam dan mereka bergegas pergi ke rumah sakit terdekat, ke puskesmas terdekat. Begitu nyampe, Pak Adam langsung dibawa ke gawat darurat dan langsung ditangani sama petugas yang berjaga, Wak. Sementara Rena sama yang lain nunggu di luar nih dengan perasaan yang udah cemas gitu kan. Gimana nih, semoga Pak Adam nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, di tengah kecemasan itu lagi-lagi kan aku tengok sesuatu yang sama. Di salah satu sudut puskesmas, Rena melihat ada sosok makhluk besar hitam natap aku lagi dari kejauhan. Dan pas aku tengok, aku baru ngeh itu tuh sosok yang tadi aku tengok di rumahnya Pak Adam. Ngapain dia ngikut sampai puskesmas? Ngikut dia, Wak. Aku astagfirullahaladzim. Apa tuh astagfirullahaladzim? Udah dalam nunduk-nunduk kan nangis juga dia di sana. Dia tak fokusnya udah doain Pak Adam. Pak Adam lebih yang penting, Pak Adam yang penting gitu kan. Aku nggak mau juga bikin huru-hara di sana gara-gara aku nengok sosok itu kan Pak Adam yang terpenting saat itu. Dah, mereka doa, si Rena nggak mau lagi nengok ke sudut sana. Nggak lama mereka dapat kabar, Wak. Pak Adam nggak tertolong, meninggal Pak Adam. Meninggal. Dan kata petugas medis, Pak Adam ini sudah meninggal sebelum dibawa ke puskesmas. Jadi waktu dibawa rumah sakit itu sebenarnya udah meninggal. Cuman nggak tahu pasti meninggalnya apakah di rumah sudah meninggal atau di perjalanan itu meninggalnya. Dan pas tahu soal itu, apa nggak makin lemas aku di situ dan dia, ya Allah. Kalau aja aku nggak bilang kerannya rusak, pasti Pak Adam masih hidup kan, ini semua gara-gara aku nih gitu. Langsung kayak gitulah pasti perasaan si Rena, Wak. Di momen itu Rena tuh udah nggak fokus lagi buat ngikutin pengabdian yang lagi diadakan sama kampusnya itu, dia pengen pulang malam itu juga. Begitu juga dengan yang lain, Aris, Bu Umi, Bu Syifa dan semuanya yang ada di sana juga ikutan. Siapa pasti ada meninggal kan, yang lagi numpang, lagi nginep di rumah temannya, disambut hangat sama orang tuanya, tapi si bapak yang menyambut mereka dengan hangat tadi mendadak meninggal dunia. Pasti campur aduk kali perasaan mereka kan, Wak. Selain terpukul karena baru saja kehilangan sosok yang menyambut mereka dengan hangat, mereka ini juga mulai merasa takut dan gak enak hati kalau harus tetap menginap di rumah yang sedang berduka. Kamu masih numpang di situ. Perasaan itulah yang bikin mereka jadi kayak gelisah semua gitu loh, Wak. Tapi seolah tahu perasaan campur aduk yang mereka rasakan, Bu Nila di situ, Wak. Aduh, ini Masya Allah sih, istrinya Pak Adam di sana berusaha menenangkan mereka. Mereka bilang, udah kalian tenang, makasih ya Mas Mbak udah nganterin suami saya ke sini. Kalian pulang sekarang, kalian istirahat, besok kalian masih ada kegiatan. Itu kata ibunya, Wak. Jenazah Bapak biar saya ngurus sama kerabat-kerabat yang lain. Sekali lagi makasih udah nganter Bapak ke sini. Kalian pulang, kata Bu Nila. Di situ Bu Nila juga bilang kalau jenazahnya Pak Adam ini mau dibawa ke rumah utama mereka, Wak. Yang tadi gue bilang kan rumah mereka ini cuma rumah kayak buat rumah tamu lah gitu ibaratnya kan. Pak Adam ini akan dibawa ke rumah utama. Dengan perkataan Bu Nila, akhirnya Rena sama kawan-kawan yang lain pun dengan berat hati pulang ke rumahnya Kak Asti lagi. Sebenarnya pasti kami nggak enak kali, Wak, ninggalin Bu Nila di situ kan, di tengah situasi yang kayak gitu pula. Tapi kami juga sadar besok kami ada acara yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Cuman kami pulangnya setelah memastikan Bu Nila tidak sendiri, ada beberapa kerabat. Balik lah kami dia. Nah, pas nyampe di rumah, Wak, kamar yang harusnya Rena tempati, which is kamar tengah ini udah dikunci rupanya sama keluarga Kak Asti. Cuman barang-barang kami yang lain, dia udah dikeluarkan dari kamar. Jadi di malam itu mereka tidur di lantai ruang tamu. Itu sampai sekarang aku nggak tahu alasannya dan kami juga nggak mau komplain. Pikiranku waktu itu cuma dua, karena mungkin kami semua lagi pada pergi ke rumah sakit, jadi takut nanti barang-barangnya ada diapa-apain atau ada apa-apa sama kamar itu, sehingga waktu kami pergi barang-barang kami udah dikeluarin duluan supaya kami nggak nginap lagi di situ gitu, paham kan maksudnya? Tapi itu cuma pikirannya si Rena aja, Wak, ya. Karena waktu kami datang barang-barang aku di kamar tengah dikeluarin. Nah, tentu aku nggak akan nanya kenapa, karena kami cuma numpang di sana ya kan. Dan nggak mungkin juga nanya ke keluarga-keluarga lagi berduka saat itu. Tapi yang jelas situasinya waktu kami balik, barang-barang di kamar tengah dikeluarkan, barang-barang kami. Cuman kamar depan aja yang nggak dikunci pintunya dan masih bisa ditempati. Tapi kan semua masih shock sama kejadian barusan kan, mereka semua milih untuk tidur rame-rame di ruang tamu. Nah di situ mereka saling cerita, Wak, saling cerita dan semuanya masih nggak percaya kalau Pak Adam sudah meninggal dunia pasti. Dan saat itulah Rena ngeluapin penyesalannya, dia bilang, semua ini gara-gara aku, ya Allah. Kalau aja aku nggak bilang soal keran tuh rusak, Pak Adam pasti nggak bakal naik ke toren. Kalau aja aku tuh diam aja, beliau pasti masih hidup sekarang, masih ngumpul-ngumpul sama kita. Waktu dengar itu untungnya kawan-kawannya nggak nyalahin si Rena, Wak. Yang ada mereka malah berusaha menenangkan Rena. Dia bilang, udah Ren, tenang, ini bukan salah kamu, emang udah ajalnya kayak gini kok gitu kan. Ditenangin terus mereka ngobrol apa segala macam kan untuk menghilangkan perasaan itu. Ngantuk lah ini, tidurlah satu persatu.
Kecuali aku, Rena. Sebetulnya waktu itu aku masih pengen curhat gitu loh untuk ngilangin rasa bersalah aku. Tapi karena semuanya udah tidur, Rena pun mencoba untuk ya udahlah aku paksain tidur juga. Meskipun aku belum ngantuk, nggak bisa tidur lah itu kan. Nah, pas lagi di posisi menyamping ini, setengah sadar, Rena ngerasa ada orang yang lagi hentakin kaki di atas kepala aku. Bayangkan kepala aku macam lagi dipijak, tas gitu. Langsung buka mata lah aku kan. Pas mataku kebuka, Allah. Di depan aku itu ada sosok hitam besar yang kemarin muncul lagi tapi di atas kepalaku. Aku langsung nge-freeze, aku disuruh badan udah gak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan nih ya saking takutnya Rena tuh ngeblank aku sampai gak sanggup aku baca doa dalam hati tuh gak bisa. Nah kayak gitu nge-freeze macam mana? Sampai akhirnya Bu Syifa yang nepuk tangannya. Rena bangun, baca doa anak kayak gitu. Dia Rena kenapa-napa. Setelah ditepuk itu barulah Rena bisa kebangun dan tubuhnya bisa digerakkan lagi. Sadar Rena ini lagi kenapa-napa, Bu Syifa langsung bilang, udah yuk tidur di kamar depan aja yuk, ibu temenin gitu kata. Rena ngangguk lah kan, nggak mau lah dia aku tidur di situ lagi Nadia. Nah masuklah mereka ke kamar situ, ku paksain tidur nggak juga bisa tidur Nadia. Masih shock aku kan. Kawannya juga nemanin bentar ya, habis itu tertidur lagi mungkin karena juga capek. Cuman aku aja nggak bisa tidur waktu itu. Lampu hidupin semua, baca-baca doa aja yang bisa kulakukan. Menjelang subuh, terdengar bunyi suara motor yang berhenti di halaman rumah. Setelah dicek, ternyata yang datang ini Kak Asti, kawannya Rena itu, pemilik rumah sekaligus kawan mereka yang bapaknya baru saja meninggal dunia. Waktu ngeliat Kak Asti datang, pecah aku di situ, langsung ku peluk lah Kak Asti kan, nangis aku sejadi-jadinya. Kak, maafin aku Kak, gara-gara aku Pak Adam jatuh Kak, aku minta maaf. Kalian tahu Kak Asti bilang apa? Dek, kamu nggak salah Dek, ini memang udah ajalnya bapakku. Cuman kebetulan waktu beliau meninggal, kalian lagi ada di sini. Justru di sini aku bersyukur setidaknya ada orang di rumah waktu itu Dek. Kalau kalian nggak ada, ibuku pasti panik sendirian di sini. Itu kata Kak Asti, Memang agak sedikit menenangkan, tapi rasa sesal di hati si Rena tuh nggak akan pernah hilang. Air mata tetap mengalir, pecah, beban di dadaku tuh masih kerasa berat kali, dadaku masih nyesak Nadia. Di situ Asti bilang lagi, hari ini bapak dikubur jam 11 siang. Setelah kegiatan kalian selesai, kalian sempetin datang ya, kata si Rena. Iya Kak, kami pasti datang. Kak juga mau ketemu Bu Nila lagi, kami juga mau pamitan sebelum pulang, kata si Rena. Udah lah tuh. Dan setelah nemuin Rena, Kak Asti ini ke rumah juga mau ngambil beberapa barang, Kak Asti pergilah lagi nih buat ngurus pemakaman bapaknya. Begitu Kak Asti pergi, Rena dan yang lain saling pandang, karena ya pasti ikut berduka lah kan atas kepergian bapak Kak Asti. Cuma yang kami perhatikan di situ, Kak Asti itu setenang itu. Terharu kami nengok, macam udah selapang dada itu tuh loh. Nah karena kejadian ini, kalau Kak Asti pulang, mereka pun akhirnya berdiskusi Rena sama kawan-kawannya. Mereka memutuskan untuk memajukan acara kegiatan di hari itu supaya bisa datang ke pemakaman tepat waktu. Setelah itu mereka lanjut siap-siap dan mulai nih acara jam 7 pagi nih kan. Tapi hal ini bukan berarti keanehan yang Rena alami berhenti di situ aja, Kenapa? Karena di tengah acara Rena ngalamin lagi. Acara tuh awalnya lancar-lancar aja Nadia, tapi pas giliran Rena nyampein materi ke ibu-ibu, dia ngelihat ada bapak-bapak yang berdiri di pojok ruangan itu. Sekilas wajah dan perawakan bapak tuh mirip almarhum, mirip Pak Adam. Adam itu. Hilang. Waktu ditengok kedua kalinya, hilang si bapak-bapak itu. Lagian kan aku lagi acara merias kan Nadia, kenapa ada bapak-bapak di situ? Waktu aku tengok juga sekilas macam Pak Adam, aku tengok balik nggak ada. Makin was-was lagi aku Nadia. Tapi di situ aku berusaha untuk menahan diri dan tetap melanjutkan materi itu biar cepat selesai tujuannya kan. Akhirnya setelah kegiatan itu berakhir, Rena sama kawan-kawannya langsung bergegas datang ke pemakamannya Pak Adam. Untungnya waktu itu masih terkejar Nadia. Di sana Rena kembali lagi nangis sambil peluk Bu Nila, sambil peluk Kak Asti minta maaf atas kematian Pak Adam gitu kan. Lagi-lagi di sini dengan berbesar hati Bu Nila bilang kalau ini semua bukan salah kamu, Dok. Udah ini bukan salah kamu, tapi sudah takdir yang digariskan Allah untuk suami saya, kata dia kayak gitu Nadia. Kira udah setelah melayat mereka barulah pamit balik ke rumah masing-masing. Nyampe di rumah Rena langsung nangis, aku peluk lagi mama aku cerita semuanya sampai aku baru bisa ketiduran tuh di pelukan mama aku Nadia. Semalam aku nggak bisa tidur ya kan semalam kemarin. Tapi kalian tahu waktu aku tidur ini Rena bermimpi didatangi almarhum Pak Adam, Dari kejauhan dan aku tengok Pak Adam tuh senyum ke arahku. Dia bilang, kamu gak salah nak. Tidak, makasih ya. Dilambaikannya tangannya. Aku mimpi itu, kata dia. Soal tanda perpisahan tuh loh, Tapi waktu aku kebangun dan badan aku basah berkeringat. Padahal mimpinya cuma kayak gitu aja. Literally sesingkat itu. Tapi waktu aku bangun basah, berkeringat, terus ngos-ngosan juga siapa ini. Tapi di situ aku ada rasa sedikit
plong gitu loh, Wak. Seolah-olah pesan di mimpi itu tuh dapat macam menembus perasaan aku waktu itu, Nat. Dan secara perlahan rasa bersalah Rena atas kematiannya Pak Adam yang selalu menghantuinya ini berangsur-angsur menghilang. Bergantilah dengan rasa ikhlas yang menenangkan. Nah tapi Wak, masih ada satu kabar duka yang datang dari keluarga Pak Adam. Kata Rena, sebelum 40 hari kematiannya Pak Adam, sebelum 40 hari ya, Kak Asti meninggal dunia juga. Meninggal dunia tanpa penyebab yang pasti. Katanya sebelum meninggal, Kak Asti ini pernah cerita sama mamanya. Dia mimpi diajak ikut sama bapaknya ke suatu tempat. Lalu beberapa hari setelah mimpi itu, Kak Asti meninggal dunia. Dalam kondisi waktu dia lagi tidur gitu. Waktu dibangun sama mamanya udah gak ada, udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Kak Asti. Semoga Pak Adam dan Kak Asti diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan arwahnya semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis Rena pada saat ikut pengabdian masyarakat di Desa Kembang. Dari semua kejadian yang dialami nih Wak, ada 3 hal yang tidak akan pernah bisa Rena lupakan. Yang pertama, keran yang hidup mati sendiri. Terus yang kedua, barang-barang mereka yang tiba-tiba dikeluarkan keluar setelah kejadian itu. Dan yang ketiga, sosok hitam tinggi bermata melotot yang terus muncul bahkan sampai ke puskesmas. Ini yang tidak terjawab nih. Ditambah lagi, tidak lama setelah Pak Adam meninggal, belum genap 40 hari, Kak Asti juga ikut pergi dengan cara yang misterius juga. Aku waktu pertama kali Pak Adam meninggal, aku masih nganggap kalau Pak Adam mungkin serangan jantung atau mungkin terpeleset atau mungkin gimana kan. Tapi setelah Kak Asti meninggal mendadak sebelum 40 hari bapaknya, itu yang aku bikin kayak masih bertanya-tanya, apakah itu semuanya kebetulan Nadia atau justru ada kaitannya sama penunggu rumah itu. Tapi di situ aku nggak tahu pasti, aku nggak tahu pasti. Aku cuma cocokologi aja. Karena memang nggak kan, karena memang semua kejadian mistis nggak bisa kita cari jawabannya. Ya udah terjadi aja kayak gitu kan. Ini masih ada rasa penasaran juga gitu loh, dan trauma yang sampai sekarang nggak bisa kehilangkan juga sepenuhnya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah mungkin satu ya. Setiap tempat itu punya sejarahnya sendiri, dan sebagai tamu kita harus selalu berhati-hati. Kita harus menjaga sikap dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak terlihat. Karena kadang yang tidak kasat mata justru lebih dekat dari yang kita. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya.